yang saya hormati dan berkata, terima kasih untuk kehadirannya atas undangan kami dalam rangka press conference pada malam hari ini. Rekan-rekan media bahwa pada saat ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan memberikan keterangan terkait update perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi dalam hal penanganan perkara tindak pidana di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur beberapa waktu yang lalu. Sebelum tentu penyidikan menyampaikan keterangannya, beberapa hal ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan hukum acara bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik yang diatur menurut syarat dan menurut undang-undang ini dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti. Pikirnya enak banget. Dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Penyidik pada jajaran Jampitsus dalam beberapa waktu ini sudah melakukan tindakan penyidikan dan melakukan tindakan upaya hukum dalam perkara ini, baik berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan bahkan penahanan. Ini merupakan upaya yang telah dilakukan oleh penyidik sejak putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibatalkan. Dan kami menduga ada tindak pidana yang kuat pasca pembacaan putusan tersebut. Oleh karenanya, bagaimana substansi dari penyidikan ini, rekan-rekan media, mari kita ikuti keterangan pers yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dari jurnalis. Pada malam hari ini saya akan sampaikan informasi keterangan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Penyidikan pada Jampitsus, bahwa pada hari Rabu tadi siang, tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian F, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LL. Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LL dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain dengan penangkapan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan ada di beberapa tempat, di beberapa titik terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan dan atau gratifikasi berhubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di
di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Andi. Dalam perkara ini, terdakwa Ronald Andi telah dituntut bebas oleh majelis hakim yang terdiri dari ED, AH, dan M. Kemudian penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas terdakwa Ronald Andi tersebut diduga ED, ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara SM. Jadi rasa jelas ya apa yang telah saya sampaikan. Kemudian di dalam melakukan penggeledahan dan penetapan, penyidik pada jam itu menemukan barang-barang. Yang pertama di rumah LR di daerah Surabaya ditemukan uang tunai sebesar 1.190.000.000 rupiah. Kemudian ditemukan juga uang US dolar sebanyak 451.700 rupiah, uang tunai dolar Singapura sebanyak 717.043 rupiah. Maaf, dolar. Dan sejumlah catatan transaksi. Kami menjelaskan catatan tentang aliran uang yang telah dilakukan oleh RN. Kemudian yang kedua di apartemen milik RN di Tower Palem Eksekutif Menteng daerah Besar. Di sana ditemukan uang tunai terdiri dari berbagai pecahan, ada dolar Amerika, ada Singapura, yang kalau dirupiahkan setara dengan 2.126.000.000 rupiah. Kemudian juga ditemukan dokumen terkait dengan bukti penukaran uang atau valuta asing, catatan pemberian uang kepada pihak-pihak terkait, dan HP oleh RN. Selanjutnya penggeledahan yang ketiga, banyak tempat adalah di apartemen yang ditempati oleh ED, yaitu apartemen Gudang Langka di Surabaya. Ditemukan uang tunai 97.500 rupiah, uang tunai dolar Singapura 32.000 rupiah, maaf, dolar, uang tunai ringgit Malaysia 35.992,25 sen, dan sejumlah barang bukti elektronik. Kemudian penggeledahan di rumah ED di perumahan BSB Mijet Semarang ditemukan uang tunai 6.000 US dolar Amerika Serikat, uang tunai dolar Singapura 300 dolar, dan sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh HH
di daerah Ketintang, Gayungan, Surabaya. Ditemukan uang tunai 104 juta rupiah, uang tunai US$ Amerika 2.200, uang tunai dolar Singapura 9.100, uang tunai yen 100.000, serta sejumlah barang elektronik. Kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh M di apartemen Gudawangsa, Tidar, Surabaya. Ditemukan uang tunai Rp21.400.000, uang dolar Amerika 2.000, uang dolar Singapura 32.000, dan sejumlah barang bukti elektronik. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, jadi setelah yang bersangkutan ditangkap, penggeledahan, kemudian dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, tiga tersangka, kemudian yang untuk pengacara kita periksa di Jampit Kejaksaan Agung. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersebut, maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023, jaksa penyidik pada Jampit menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Untuk pengacara LR, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP 54, kemudian untuk hakim ED berdasarkan TAP tersangka nomor 55, untuk HH berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 56, untuk hakim M berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 57, garis miring F, garis miring I2, garis miring FD 2, garis miring 10, garis miring 2024, tanggal 23 Oktober 2024. Terhadap keempat tersangka tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat penahanan. Untuk pengacara LS berdasarkan surat perintah penahanan nomor 45, untuk ID berdasarkan surat perintah penahanan nomor 46, untuk HH berdasarkan surat perintah penahanan nomor 47, untuk M berdasarkan surat perintah penahanan nomor 48 garis miring FD2 garis miring FD2 garis miring 10 garis miring 2024. Para tersangka diduga pelanggar untuk menerima suatu gratifikasi ditahan di Rutan Salim Pak Cabang Kejaksaan Agung, diduga melanggar pasal 5 ayat 2, junto pasal 6 ayat 2, junto pasal 12 huruf C, junto pasal 12 huruf B1, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 KUHP. Kemudian untuk pemberi suap dan atau gratifikasi dilakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya, cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang bersangkutan diduga melanggar pasal 5 ayat 1 untuk pasal 6 ayat 1 huruf A untuk pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang penyidikan dan penggeledahan serta penangkapan tersangka kepada 4 orang tersangka yang sudah kami putuskan tadi di depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi saya kira keterangan yang disampaikan oleh Pak Dirtik sudah sangat lengkap. Ya. Namun kalau ada pendalaman barangkali bisa beberapa orang. Ya. Pak, terima kasih atas pengungkapannya. Kita tahu bahwa keputusan 3 hakim ini telah diberlahi keadilan masyarakat. Terima kasih untuk bisa memberikan solusi terhadap penegak hukum yang memang tidak berjalan sesuai dengan yang pertama Pak, kan 3 hakim itu ditangkap di Surabaya, ya. Lalu proyeknya di Jakarta. Ini bisa dijelaskan Pak, bagaimana proses transaksi mereka, bagaimana pengirimannya, bagaimana penghubungannya, sehingga kemudian bisa ditemukan uang di rumah tinggal mereka. Saja Pak. Terima kasih dari Bapak ya. Bahwa penangkapan 4 orang tersangka yang telah saya sampaikan di atas tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi penyidik mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang pemilihan Mahkamah yang kita tahu semua menjadi polemik di masyarakat luas. Kemudian dari sana kami melakukan investigasi di lapangan secara tertutup. Kita menemukan bukti-bukti yang menurut kita cukup kuat sehingga kami tingkatkan ke tahap penyidikan. Di sana juga kami terus mencari bukti, mencari saksi, minta keterangan, dan kami yakin, seyakin-yakinnya, dua alat bukti juga ditangani penyidik. Dan juga kami mengikuti perkembangan proses hukum setelah putusan itu. Dan pada hari ini kami melakukan penangkapan dan penggeledahan. Tentu kami punya bukti yang cukup kuat. Nanti bukti apa nanti ada di pengadilan ya. Kalau modusnya Pak, Baik, saya kira jelas ya. Nah, tenang aja, Bu. Tenang semua. Ya. Pak, terkait dengan pemberian suap dan gratifikasi ini, kita diketahui bahwasannya memang orang tua dari terdakwa itu adalah mantan anggota DPR dan juga politikus. Apakah sumber dananya itu ada kaitannya dengan pihak keluarga? Yang pertama, yang kedua Pak, terkait dengan kasasi kan, apakah sudah ada keputusannya dari MA terkait terdakwa? Ya, kita tentu bekerja berdasarkan alat bukti. Tadi saya sampaikan
alat bukti dokumen, alat bukti elektronik, alat bukti berupa uang, ya, termasuk alat bukti di mana dia melakukan penukaran uang asing dan sebagainya. Yang pasti dari bukti-bukti itu sudah cukup 2 alat bukti. Itu yang ditanyakan tadi, sabar. Nanti pada saat ya, ini belum tahapannya, sabar ya. Yang pasti beri kesempatan kami untuk bekerja, beri kesempatan kami untuk mendalami lebih jauh siapa para pihak yang ikut, ya, yang ikut di dalam kasus ini. Cukup? Ya, saya coba gantian dulu. Ya, tentu kami sudah dapat bukti yang cukup. Uangnya dari siapa, kemudian diberikan siapa, dan aliran uang ke siapa saja. Ya, sabar. Nanti pada saat kita ulas saja. Ya, yang pasti kami sudah punya bukti yang cukup untuk siapa, kapan, berapa jumlahnya, di mana uang itu diserahkan, melalui apa? Ya. Baik, silakan yang biru. Ya, terima kasih. Saya Rama dari Radio Sinta. Untuk jumlah suap itu berapa? Untuk 3 hari ini. Tadi disebutkan uang-uang yang disita. Apakah uang yang disita itu semuanya sudah dipastikan terkait dengan kasus ini? Nah, kedua itu tadi juga mencerita soal informasi keputusan kasasi. Itu sudah putus, apakah kejaksaan pun sudah mendapat informasi atau sudah ada koordinasi ke kejaksaan soal itu dan apa tindak lanjutnya? Ya, uang yang telah kami minta diduga kuat bahwa uang itu berasal dari pengacara di Padang. Ya, itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada dan uang-uang itu tadi telah disita, telah didapat, telah ditemukan dalam penggeledahan di tempat tinggal 3 tersangka yang lain. Ya, itu garis besarnya. Detailnya nanti kabar. Ya. Uang yang dijanjikan akan dibayar tanggal berapa? Ya, tadi kan sudah saya sebut itu. Ya, kami tidak menghitung terus rupiahnya secara keseluruhan, namun apa yang sudah kami dapat, apa yang sudah kami amankan, apa yang sudah kami cita, tadi sudah saya sampaikan ke persatu secara detail. Ya, Silakan dibuat. Mengenai kasasinya kita belum terima. Apa yang tadi bilang sejauh mana kejaksaan agung yakin bahwa memang benar pengacara ini melakukan suap atas perintah ataupun ada sumber dana yang tidak begitu? Kita sudah ada bukti, ya, ada bukti. Nah, mengenai putusan tadi kita belum terima. Ya, nanti kita lihat perkembangan. Silakan keluar. Berarti kalau dengan tersangka-tersangka 3 hakim yang terlibat ini, otomatis soal kasusnya gimana Pak? Maksudnya untuk putusan terhadap vonis bebas kepada Tanur itu dengan penetapan 3 tersangka ini, jadi gimana penegasannya Pak? Ya. Di sini apa di mana hal ini? Jadi vonis bebas atau putusan hakim itu adalah kewenangan pengadilan. Kami tidak masuk karena itu bukan kewenangan penyidik. Ya, silakan masyarakat yang menilai. Ya, silakan masyarakat yang menilai. Ya, cukup. Silakan. Si Onang Tanur ini bakal jadi tersangka pemberi suap nggak Pak? Ya. Hari ini pengacara yang kami dalami. Tentu kami cross check, tentu
untuk kita klarifikasi berdasarkan bukti yang benar. Jika nanti ditemukan bukti cukup bahwa uang itu dari Ronald Anwar atau keluarganya, akan kami tetapkan itu. Tunggu pendalaman malam ini. Ya. Oke? Baik, cukup. Yang sebelah sini. Ya, kan tidak semua. Kalau berarti yang ada itu transaksinya terjadi sebelum putusan apa sudah putusan atau bersamaan Pak? Tentu transaksi itu ya sedang kami dalami apakah seluruhnya sebelum putusan atau setelah putusan. Karena dokumennya sangat tebal, catatannya banyak, kami tidak cukup waktu dalam 2 jam selesai meneliti satu persatu, apalagi juga bukti-bukti yang ada di HP dan sebagainya. Sekarang lagi kita pelajari, kita buka. Kawan-kawan wartawan kami sabar, ya jangan cuma dihabiskan malam ini. Tenang. Kita pasti akan beri penjelasan setiap perkembangan selanjutnya. Ya, saya kira sudah jelas. Ada sebelah sini, sudah selesai. Satu Pak, Udah nanti. Ya, silakan yang Mbak. selain uang mungkin ada yang lain Pak, suapnya Pak, nah itu bentuknya. Tadi kan ada temuan elektronik Pak, barang elektronik yang disita, apakah itu salah satu bentuk suap atau mungkin ada suap yang lain juga begitu? Ya, di dalam barang bukti tadi kan tentang siapa, hubungan dengan siapa, apa yang dibicarakan, semua ada. Ya, semua ada. Saya kira cukup ya, jelas. Silakan, silakan. Pak, apa enggak? Ini kan namanya operasi tangkap tangan. Tapi pertanyaan kita, apakah penangkapan terjadi dilakukan saat praktek suap itu terjadi? Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengetahui ada transaksi suap? Apakah ada penyadapan atau tidak? Ya, kalau masalah penyadapan nggak bisa saya sampaikan pengetahuan ya, yang pasti kita penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti, kita melakukan upaya paksa berupa penangkapan penggeledahan. Ya, sudah cukup ya. Baik, ya, saya kira jelas ya. Ya, terima kasih untuk perhatian rekan media. Mohon doanya, mohon dukungannya supaya kami terus bergerak dengan lebih baik. Demikian, selamat malam. Bila itu berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, TSK-nya gimana Pak? TSK-nya Pak? Kemarin nggak Pak gimana? TSK-nya kemarin nggak Pak? Ya ini mau nih, ntar ya sabar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.